Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video ini, saya ingin menyajikan suatu kasus perkawinan yang pernah saya tanggapi dalam konsultasi konseling lewat buletin. Maka secara langsung saja saya bacakan kembali situasi dan tanggapan saya atas permasalahan yang dihadapi oleh seorang ibu. Inilah isi surat yang ditulis kepada saya. Menarik sekali. Bahasanya dekat dan enak didengar. Rasanya sedih. Tidak bisa kutahan lagi. Aku mau curhat kepada Romo. Bantu aku ya, Mo. Romo percaya pada guna-guna enggak? Pelet itu ada enggak sih? Gini, Mo. Aku nikah sebelum 1 tahun. Tetapi sekarang ini aku mengalami masalah yang berat. Suamiku kabur dari rumah. Sementara sekarang ini saya mengandung bayi kami umur 6 bulan. Dia sudah pergi dari rumah sudah hampir 3 bulan ini. Saya tidak mau cerita panjang karena hati saya sedih. Tetapi yang jelas bahwa suami saya menjadi berubah, tidak seperti biasanya. Dia menjadi kasar dan tidak jujur, suka telat, dan tingkah lakunya mencurigakan saya. Singkat cerita, dia pernah menampar saya dan kami bentrok. Puncaknya dia pergi dari rumah tanpa pesan. Dia seperti orang lupa diri. Bahkan sikapnya seperti orang yang tidak pernah kenal saya sebagai istrinya. Temperamennya selalu marah dan kasar. Romo, teman-teman saya mengatakan bahwa perubahan tingkah lakunya ini karena dia kena pelet. Saya tahu dia tergila-gila dengan gadis teman kantornya. Saya mengenal dia 11 tahun lalu lamanya pada masa pacaran. Saya kenal betul siapa suami saya. Dan selama itu pula tidak pernah bersikap seperti sekarang ini. Banyak peristiwa aneh terjadi dalam diri saya. Banyak cerita aneh dari orang-orang pintar. Aku bingung, Romo. Bagaimana aku bersikap pada suamiku? Aku tidak ingin keluargaku hancur. Aku tidak ingin menjadi single mother. Aku ingin suamiku kembali lagi kepadaku. Tetapi saya tidak tahu harus bagaimana. Sementara keluargaku menganjurkan aku untuk menceraikan dia. Membiarkan dia, tidak usah dipikirkan lagi. Tolong saya, Romo. Beri saya pencerahan. Dari Diana, Tangerang. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, masalah yang sulit dimengerti karena masalahnya ada kaitannya dengan dunia gaib. Ada yang percaya itu ada, tetapi ada juga yang tidak percaya bahwa
pelet itu masih eksis dalam dunia modern seperti sekarang ini. Dan inilah jawaban yang saya sampaikan kepada mereka yang menulis surat tadi di dalam konsultasi buletin itu. Saya menyebutnya Bu Diana. Maka jawaban surat saya begini. Diana yang terkasih, pertanyaanmu tidak mudah untuk dijawab. Apakah guna-guna atau pelet itu ada? Akan ada bila diyakini, tidak ada bila memang tidak diyakini ada. Namun melihat kenyataan, hal-hal yang sering diyakini tidak ada itu banyak dialami terjadi di dunia ini. Percaya atau tidak percaya, itulah dunia alam gaib yang sering terjadi di atas dunia ini. Yang penting bagi saya sekarang ini adalah bukan masalah apakah pelet atau guna-guna itu ada atau tidak. Tetapi menurut hemat saya, masalah yang paling penting dan harus mendapat perhatian adalah kondisi dan situasi suamimu yang sekarang ini. Dia dalam keadaan bingung. Bagaimana suami itu bisa diselamatkan dan situasi yang aneh dan tidak terkendali itu bisa dikendalikan. Benar ada keanehan yang terjadi pada diri suamimu. Bagaimana mungkin bisa terjadi begitu mudah dan cepat bahwa suamimu berubah total karakteristiknya? Ada yang tidak masuk akal bahkan. Bukankah kamu mengenal dia dalam masa pacaran selama 11 tahun sebelum Anda menikah? Dan benar, pasti kamu tahu persis bagaimana kepribadiannya selama ini. Dan aneh, bahwa ketika dia harus bersama engkau menantikan kelahiran anakmu yang pertama, justru dia tidak ada di sisimu. Seyogianya bahkan dia merindukan kehadiran anaknya yang pertama itu. Maka seandainya memang benar bahwa suami itu kena pelet, ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Dan inilah anjuran saya yang bisa kamu pikirkan dan mungkin juga kamu kerjakan. Pertama, saya mendukung keinginanmu bahwa apapun yang terjadi kamu harus bersatu dengan suamimu. Bahwa dia harus kembali kepada keluarganya yang dibangun dengan cinta. Dan saya merasa bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini, suamimu justru sangat membutuhkan bantuanmu dan pendampinganmu. Hanya kamulah yang bisa membantu dia dari situasi ini, keluar dari belenggu ini. Yang utama harus kamu lakukan adalah perbanyaklah doa dan bermati raga. Lindungilah dirimu pertama-tama dengan kuasa belas kasih Allah, supaya pengaruh jahat tidak menyentuh dirimu. Maka sebelum kamu berusaha menyelamatkan suamimu, lakukanlah 3 hal ini. Pertama, gantilah dan ubahlah segala perasaan kebencian yang ada dalam hatimu sekarang ini dengan belas kasih dan cinta.
Saya yakin dengan sikap suamimu yang seperti sekarang ini akan menimbulkan kebencian, kekecewaan, dan segala pikiran jahat di hati Anda juga. Perasaan inilah yang membuat kekuatan kegelapan dan kejahatan itu semakin menang. Maka jangan biarkan hatimu dikuasai oleh perasaan jahat itu. Tetapi saya menegaskan, ubahlah sikap hatimu dari benci kepada cinta. Tumbuhkanlah sikap belas kasih yang mendalam. Ungkapkan cintamu yang mendalam pada suamimu. Rindukan cintanya kembali kepadamu. Jangan biarkan kebencian itu menguasai dirimu. Biarkan cinta yang tumbuh dan berkembang seperti pernah kamu alami. Yang kedua, bersihkanlah hatimu dari segala dosa-dosamu. Carilah kesempatan untuk bisa mengaku dosa kepada Romo dimanapun berada. Ampunilah dosa yang telah kamu buat selama ini, dan ampunilah juga segala dosa suami. Tumbuhkan dalam hatimu pengampunan dan pertobatan yang murni, ikhlas dan sejati. Apapun kejahatan yang telah dilakukan oleh suamimu, katakanlah, lupakanlah semua itu. Terimalah dia dengan hati yang suci. Mohonlah ampun segala perbuatan dan dosa-dosa suamimu kepada Tuhan. Dan terimalah dia dengan cinta. Jangan pernah memperhitungkan dosanya. Tetapi bantulah dia lepas dari dosa dan kejahatan yang mengikat jiwanya sekarang ini. Ingat, kuasa kejahatan itu takut dengan hati suci tanpa noda dosa. Berdamailah dengan dirimu sendiri sebelum berdamai dengan suami. Ciptakan hati yang teduh dan damai dalam dirimu sendiri. Yang ketiga, tumbuhkan dan mintalah iman yang teguh. Percayakan dan pasrahkan masalahmu ini kepada Yesus Kristus. Doakan setiap hari doa ini. Dengan kuasa Yesus, aku mengusir dan melindungi diriku dari semua kuasa kejahatan. Bantu dan lindungilah aku dari kejahatan. Amin. Percayalah diri dan hidupmu pada keyakinan penuh akan kuasa Yesus yang menyelamatkan itu. Mintalah kepada Yesus untuk mengusir kekuatan kejahatan itu dari diri suami. Jangan membiarkan dirimu meragukan kuasa Yesus. Yakin dan pasrahlah kepada kuasanya. I trust in Him. Aku mengandalkan Engkau. Tak suatu kekuatan kejahatan yang bertahan berhadapan dengan kekuatan Yesus. Dalam Yesus pasti menang. Akhirnya saya memohon, janganlah membiarkan dirimu dipengaruhi berbagai macam cerita atau rumor tentang suamimu yang datang dari orang lain di sekitarmu. Bahkan jangan dengarkan anjuran keluargamu yang bertujuan memisahkan dirimu dengan suami. Teguhkanlah dalam kesucian hatimu untuk membangun kembali keluargamu
dari bahaya kehancuran ini. Yakinlah bahwa pada saat ini yang bisa menyelamatkan suamimu dari situasi seperti ini adalah dirimu. Percayalah pada dirimu yang sangat kenal dengan karakter suami, bahwa dia pasti akan kembali pada pangkuanmu. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan dan Ibu Diana yang terkasih, di zaman yang sudah maju ini, santet dan pelet masih bisa ditemui di beberapa daerah. Tidak hanya di desa, pelet dan santet pun bisa ditemui di perkotaan. Santet adalah sebuah usaha untuk menyakiti orang dari jarak jauh melalui perantaraan dengan ilmu hitam. Sementara pelet biasanya dikenal dengan pelet cinta, yaitu usaha membuat orang lain jatuh cinta kepada seseorang melalui ilmu hitam. Perantaraan yang digunakan saat melakukan pelet dan santet biasanya berupa boneka rambut korban atau sebuah foto dari orang-orang yang ingin disantet atau dipelet. Terus terang, secara pribadi dalam menghadapi kasus perkawinan ini, saya menghadapi kasus pelet dialami oleh keluarga dekat relasinya dengan saya. Antara percaya dan tidak percaya, itulah kenyataan yang saya hadapi. Mau mengatakan itu tidak ada, tetapi kenyataannya terjadi. Maka upaya saya adalah bagaimana saya memahami budaya situasi pelet itu terjadi. Budaya Jawa memang sangat dekat dengan dunia ini. Namun di balik semua peristiwa, saya masih tetap yakin dan berpegang teguh pada kekuatan doa. Maka saya menganjurkan kepada Anda semua, jangan menganggap remeh kekuatan doa. Yakin dan percayalah bahwa dengan doamu engkau menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan yang tidak ada bandingnya. Kepada Anda semua dan juga Mbak Diana, saya akan membantumu lewat doa-doaku. Dan saya berharap semoga Anda tabah, kuat dan tekun. Dan akhirnya engkau mendapat kembali suamimu dari cengkeraman kejahatan itu. Akhirnya selamat berjuang sampai berhasil. Dan terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per cor Maria. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Berkat Tuhan